Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang saya cintai dan yang saya banggakan, para siswa baru. Pada pertemuan pagi ini, kami dari BNN Kabupaten Kediri akan memberikan informasi, memberikan pengetahuan tentang bahaya narkoba serta jenis-jenis narkoba. Yang pertama, sebelum kita masuk ke materi, bahwa kondisi hari ini Indonesia dalam kondisi darurat narkoba. Bisa adik-adik lihat di layar bahwa hari ini hampir 40 orang meninggal setiap hari karena narkoba. Selain itu, sudah 35 provinsi sudah menyalahgunakan narkoba. Dan ada 4 juta penduduk Indonesia yang sudah menyalahgunakan narkoba. Makanya Bapak Presiden Jokowi menetapkan Indonesia darurat narkoba pada waktu memberikan kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Adik-adik bisa lihat di layar bahwa selain data yang tadi adik-adik lihat, adik-adik sekarang bisa melihat di Kabupaten Kediri. Kemarin BNN Kabupaten Kediri pada akhir tahun berhasil mengungkap jaringan narkotika. Ini TKP-nya di daerah Tawang Wates. Yang ironis adik-adik bahwa di sana ditemukan sebanyak hampir 221.000 pil koplo yang dikemas ribuan, ditulisi atau dilabeli dengan vitamin B1. Hal ini membuktikan bahwa di Kabupaten Kediri pun kondisinya sudah tidak aman lagi. Adik-adik yang sangat saya banggakan, yang sangat saya cintai, narkoba itu kepanjangannya adalah bisa Anda lihat di layar. NAR itu narkotika, Ko-nya psikotropika, dan banyak itu bahan adiktif. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah narkotika. Narkotika itu diatur di Undang-Undang 35 tahun 2009. Fungsi dari narkotika adalah untuk menghilangkan rasa nyeri. Jadi kuncinya bahwa narkoba itu boleh dikonsumsi asal orang yang mengkonsumsi itu sakit dan dokter yang memberikannya. Kalau adik-adik mengkonsumsi dalam kondisi sehat dan tidak diberikan oleh dokter, berarti namanya penyalahguna. Ya, narkotika ini dulu pernah adik-adik konsumsi, pernah adik-adik pakai pada waktu adik-adik yang cowok-cowok ini sunat atau khitan. Kalau yang cewek-cewek mungkin pernah cabut gigi atau ibunya sedang melahirkan dengan operasi sesar. Nah, semua itu membutuhkan narkotika karena narkotika itu untuk menghilangkan rasa nyeri. Narkotika itu dibagi menjadi 3 golongan. Adik-adik bisa lihat di layar bahwa golongan 1 itu antara lain ada ganja, ada heroin, sabu, ekstasi, kokain, dan lain sebagainya. Yang golongan 1 itu yang tidak boleh dikonsumsi meskipun alasan sakit. Adik-adik kalau mau sunat tidak boleh pakai sabu, tidak boleh pakai ganja. Adik-adik kalau mau cabut gigi, mau sunat, dokter biasanya memberikan golongan 2 dan golongan 3. Itu yang boleh dikonsumsi. Itu untuk pengobatan dengan resep dokter. Sampai di sini adik-adik paham? Paham nggih? Nah, kita kasih contoh narkotika golongan 1. Yang pertama ada namanya ganja, marijuana, cimeng, gelek, dan lain sebagainya. Adik-adik kalau di Indonesia banyak ganja itu di daerah mana? Adik-adik tahu? Pasti tahu, di daerah Aceh kan? Nah, di daerah Aceh, Indonesia penghasil ganja terbaik di dunia. Ganja Aceh itu rasanya, katanya yang pernah pakai, itu rasanya paling enak di antara ganja-ganja yang lain. Nah, bisa adik-adik lihat, bisa baca bahwa dampak buruk dari ganja atau marijuana itu bisa menyebabkan kerusakan paru-paru dan otak yang sifatnya permanen. Kalau permanen berarti gak iso didandani, gak bisa
sembuhkan paru-paru atau otaknya. Yang kedua ini ada sabu. Adik-adik sering lihat kasusnya Mbak Nunung, pelawak. Itu kasusnya sabu. Sabu di sini bisa adik-adik lihat bahwa dampak buruknya bisa menyebabkan gangguan jiwa. Yang ketiga, contohnya ekstasi atau MDMA. Ekstasi ini berupa tablet atau pil. Ini harganya satu butir minimal 150.000. Kalau adik-adik saya yakin nggak mampu beli. Janganlah. Ya, jangan sampai beli. Ini juga sama, dampak buruknya dapat merusak otak secara permanen dan juga menyebabkan kegilaan. Secara umum yang namanya narkotika kalau disalahgunakan itu akan menyebabkan kerusakan pada otak. Kalau adik-adik pengen sukses, pengen cita-cita berhasil, tentunya otaknya harus sehat, otaknya harus normal. Kalau pakai narkotika, otaknya pasti rusak dan cita-cita adik-adik pasti akan gagal. Yang keempat, contoh narkotika golongan 1 ada namanya heroin. Heroin, morfin, putau itu berbentuk serbuk. Ini biasa dipakai, dikonsumsi, disalahgunakan dengan cara disuntikkan. Pakai jarum suntik karena yang harganya mahal. Biasanya heroin ini dipakai dengan cara berjamaah. Jadi pakai heroin itu biasanya dikonsumsi, disalahgunakan dengan cara berjamaah. Nggak hanya sholat tok, berarti pakai narkoba juga bisa berjamaah. Biasanya dampak buruknya tertular HIV karena satu jarum untuk rame-rame. Di Jawa Timur kemarin Ibu Gubernur juga telah menetapkan ada namanya Zenit Karnopen, ditetapkan sebagai narkotika golongan 1. Ini tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Hanya untuk ilmu pengetahuan, ilmu penelitian. Ada lagi namanya tembakau gorila. Tembakau gorila itu sebetulnya sama kayak tembakonya mbah-mbah awake dhewe yang dibeli di pasar. Bedanya tembakau di pasar itu disemprot, disintetis atau diekstrak dengan daun ganja. Kalau orang sudah kebanyakan menghisap tembakau gorila, awake gak kuat, perasaan kayak ditindih gorila, barang yang berat, akhirnya lemes. Kalau overdosis kebanyakan bisa keluar darah dari hidung. Nah, ini beda lagi. Kokain itu biasanya disalahgunakan dengan cara dihirup langsung lewat hidung. Nah, coba adik-adik pegang hidungnya yang bagian atas itu keras apa lembek? Keras ya. Nanti kita kasih gambar di belakang. Hidung yang keras itu aja kalau orang menyalahgunakan narkotika jenis kokain itu rongga hidungnya bisa rusak. Lubangnya enggak 2, malah 1. Jadi lubangnya hidung itu jadi 1. Nah, itu contoh-contoh dari narkotika. Kita lihat secara umum ringkasan narkotika golongan 1, dampak buruknya Anda bisa lihat, bisa baca bahwa sabu itu bisa mempercepat penuaan. Koyo Mbak Nunung itu cepet tuwek, wajahnya cepet tua, padahal itu masih muda Mbak Nunung itu. Mbak Nunung artis, nggih. Ada kokain yang tadi saya bilang rongga hidung, nah itu tinggal 1 lubangnya. Seperti itu adik-adik bisa bayangkan. Ya opo kalau lubang hidungnya tinggal 1. Heroin itu yang erat sekali dengan hubungannya dengan HIV AIDS. Sampai sekarang HIV AIDS itu belum ada obatnya. Makanya hati-hati. Secara umum namanya narkotika itu bisa menyebabkan kerusakan otak. Nanti bisa gila. Adik-adik yang sangat saya banggakan, bisa Anda lihat di layar monitor bahwa modus operandi, modus para pengedar narkoba hari ini sungguh sangat luar biasa. Yang pertama dari minuman saset sabu. Itu minuman nutrisari, ternyata dalamnya adalah sabu. Kemarin yang terakhir, orang pakai jam tangan yang paling bawah, nomor 2 dari kanan itu, orang pakai jam tangan. Ternyata jam tangannya itu bisa dihisap kayak rokok elektrik, kayak vape. Dan anehnya lagi dan ironisnya lagi, hari ini narkoba itu sudah masuk ke adik-adik kita yang hari ini duduk di bangku TK, anak PAUD.
dengan cara dikelabui permen-permen yang manis-manis. Nah, itu ternyata mengandung narkoba. Makanya hati-hati adik-adik kalau jajan, jangan sampai jajan sembarangan. Ini ancaman hukuman narkotika. Narkotika itu ancaman hukumannya maksimal hukuman mati. Minimal 4 tahun. Bisa Anda baca sendiri nanti. Nah itu ya. Kita kasih contoh satu aja. Kalau ini menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan barang buktinya berupa sabu, ekstasi, atau heroin di bawah 5 gram. Di bawah 5 gram itu hukumannya minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun. Kalau di atas 5 gram, hukumannya bisa sampai 20 tahun, minimal 5 tahun. Nanti bisa baca sendiri, sampai hukuman mati. Yang kedua, adik-adik bisa lihat di papan, di layar, bahwa ada namanya psikotropika. Tadi narkotika sudah, kita masuk yang kedua adalah psikotropika. Psikotropika itu diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97. Kalau narkotika fungsinya sebagai penghilang rasa nyeri, kalau psikotropika fungsinya sebagai obat penenang. Adik-adik boleh pakai asal punya penyakit. Kalau yang narkotika tadi adik-adik harus sunat, cabut gigi, tibo, ceklek tangane. Kalau ini nggak usah, nggak perlu. Adik-adik cukup punya penyakit satu aja. Apa? Yaitu kelainan jiwa alias gendeng. Adik-adik kalau mau pakai ini silahkan, asal syaratnya gendeng. Mau tidak? Nah, kalau nggak mau berarti jangan sampai menyalahgunakan psikotropika. Yang ketiga adalah daftar G. Daftar G itu termasuk bahan adiktif. Sebelum masuk ke bahan adiktif yang murni, daftar G itu banyak sekali dijumpai di Kabupaten Kediri. Ono jenenge pil koplo, double L, nipam, leksotan, hanak. Kalau di Pare itu yang terkenal hanak, megadon, macam-macam. Bisa Anda baca sendiri bahwa dampak buruknya bisa merusaknya otak dalam waktu jangka panjang. Yang jelas, kalau adik-adik menyalahgunakan narkoba, itu akan merusak otak. Ancaman psikotropika. Minimal, orang menyalahgunakan psikotropika itu minimal 1 tahun. Maksimal hukuman seumur hidup. Itu ancaman hukuman psikotropika. Kalau masih pelajar, masih siswa, hukumannya setengah dari orang dewasa. Kalau di situ 20 tahun misalnya atau 5 tahun, berarti kalau masih pelajar dihukum 5 tahun bagi 2 tahun setengah. Nah, yang terakhir ada namanya bahan adiktif. Bahan adiktif adalah suatu bahan atau zat kalau dikonsumsi menyebabkan ketagihan. Contoh yang paling sederhana yang sering kita temui adalah rokok. Adik-adik kalau merokok berarti menghisap bahan adiktif. Bahan adiktif itu bisa Anda baca sendiri. Dampak buruknya bisa menyebabkan kerusakan otak dalam waktu jangka panjang. Ya. Bahan adiktif itu ono loro, ono legal, ono ilegal. Rokok itu termasuk yang legal. Yang ilegal apa contohnya? Alkohol. Alkohol itu termasuk bahan adiktif. Kalau dikonsumsi menyebabkan ketagihan. Yang namanya rokok itu gerbangnya narkoba. Makanya adik-adik, kalau Anda belum merokok hari ini, tolong jangan merokok. Kuncinya di situ. Kalau yang sudah merokok, mulai hari ini tolong rokoknya berhenti. Karena kalau sudah merokok, nanti akibatnya bisa naik kelas. Setelah merokok, pakai alkohol. Setelah alkohol, pakai ganja. Setelah ganja, pakai sabu. Setelah sabu, pakai heroin dan lain sebagainya. Nah, dampak buruknya secara umum yang namanya pil koplo, daftar G tadi, bahan adiktif. Ini ada anak kelas 2 di salah satu SMA. Ini di daerah Kabupaten Kediri. Ini sedang gila. Matanya ditutup, kenapa? Soalnya gak iso turu. Karena kalau tidur dia matanya harus ketutup.
Kalau nggak ditutup gitu matanya melek terus. Nah, makanya jangan sampai ini menimpa pada adik-adik. Adik-adik pengen sukses, mulai hari ini tolong jangan pakai narkoba, jangan sekali mendekat-dekat pada narkoba. Masa depan adik-adik itu tergantung pada adik-adik sendiri. Bukan pada orang tua, bukan pada tetangga. Masa depanmu ada di tanganmu, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Raih prestasi tanpa narkoba. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Semoga adik-adik semuanya sukses. Mohon maaf, terima kasih. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.